Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniati Devi Purnamasari, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, khususnya di program studi Diploma 3 Kebidanan. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita dengan metode DIA atau Delivery, Instruction, and Assessment. Video ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu prasyarat kualifikasi sertifikasi dosen 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya untuk aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 3 pada program studi Diploma 3 Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Mata kuliah ini diberikan sebanyak 4 SKS dalam satu semesternya, dan mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa dalam kegiatan praktik klinik kebidanan fisiologis. Untuk capaian perkuliahan mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar adaptasi fisiologi neonatus bayi dan balita sesuai lingkup asuhan kebidanan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi deteksi dini tumbuh kembang neonatus bayi dan balita sesuai lingkup asuhan kebidanan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita sesuai lingkup asuhan kebidanan. Yang keempat, mempraktikkan manajemen imunisasi dan nutrisi pada neonatus bayi dan balita serta anak prasekolah sesuai dengan lingkup asuhan kebidanan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu untuk menganalisis masalah yang timbul pada bayi baru lahir dengan penyulit atau komplikasi sesuai dengan lingkup asuhan kebidanan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu mempraktikkan asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita serta dalam masalah yang patologis atau dengan komplikasi sesuai dengan lingkup asuhan kebidanan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari 1. Terkait dengan konsep dasar adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir, psikologi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah. Selanjutnya, kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita, konsep dasar pemeriksaan fisik pada balita dan bayi, serta praktik asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dan balita, deteksi tumbuh kembang bayi dan balita, selanjutnya imunisasi pada neonatus bayi dan balita, lalu nutrisi pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah, lalu selanjutnya adalah MTBM atau Manajemen Terpadu Bayi Muda, MTBS, Manajemen Terpadu Bayi Sakit, serta penyulit pada neonatus dengan resiko tinggi dan Parents Education. Bahasa pengantar yang digunakan pada perkuliahan ini adalah menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini dilaksanakan secara hybrid, secara tatap muka dan daring di Zoom Meeting, lalu melalui ruang perkuliahan dan laboratorium kebidanan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan serta peran mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu student center learning, diskusi kelompok, problem based learning, dan melalui e-learning management system, Google Classroom, dan juga web conference menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita
adalah memberikan pelayanan kebidanan di bawah supervisi sesuai dengan standar. Pembelajaran ini dilakukan selama 14 pekan pertemuan, di mana 7 pekan pertemuan dilanjut dengan UTS, dan 7 pertemuan dilanjutkan diakhiri dengan UAS atau ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung dari pekan pertemuan yang disampaikan, misalnya pada pekan pertama dengan student center learning. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, bentuknya bisa merupakan post-test, kuis interaktif, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Dan selanjutnya untuk penilaian dilakukan berdasarkan pada rubrik penilaian, diskusi kelompok, presentasi, kemudian UTS dan UAS dilakukan dengan menggunakan rubrik MCQ atau multiple choice question, serta untuk pembobotan adalah 30% untuk praktikum, penugasan sebanyak 20%, UTS atau ujian tengah semester sebanyak 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Dengan total pembobotan penilaian adalah 100%. Dalam interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan Mentimeter. Umumnya saya gunakan untuk mengetahui pre-knowledge mahasiswa untuk topik yang akan didiskusikan, untuk mendapatkan feedback dari mahasiswa mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Kedua, penggunaan media WhatsApp Group saat mahasiswa ingin bertanya tentang materi di luar pembelajaran. Yang ketiga juga melalui Google Diskusi di Google Classroom, yaitu untuk berdiskusi secara sinkronus dan asinkronus dengan mahasiswa, khususnya untuk memberikan feedback terhadap tugas yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Selanjutnya melalui Kahoot untuk media interaksi berupa games terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, agar mahasiswa dapat mengetahui pemahaman dari mahasiswa itu sendiri, selalu untuk diberikan juga kesempatan agar mahasiswa mampu bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga perkuliahan bersifat secara aktif. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita untuk program studi Diploma 3 Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Berikut juga merupakan cuplikan pembelajaran mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita secara tatap muka. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar kembali terkait dengan mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Dan adik-adik, sebetulnya pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang RPS-nya ya, sudah dibahas. Dan mungkin adik-adik juga bisa membuka kembali untuk filenya yang sudah Ibu sharekan pada minggu yang lalu. Adapun untuk materi di perkuliahan kita pada hari ini adalah kita akan bersama-sama belajar tentang adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir. Yang sebelumnya kalian sudah sempat mungkin apakah membaca ataupun misalkan membuka ya dari halaman googling, atau kalian bisa search juga videonya di sana. Dan mari kita lihat ya adik-adik, untuk pertemuan kita pada siang hari ini ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan. Di antaranya adalah terkait dengan definisi, lalu poin yang kedua adalah adaptasi bayi baru lahir, lalu poin yang ketiga adalah konsep dasar pencegahan infeksi pada neonatus, dan yang terakhir adalah konsep dasar rawat gabung. Dan di sini selanjutnya ada pun untuk sub CPMK gitu ya, capaian perkuliahan mata kuliah ini diantaranya adalah adik-adik sekalian diharapkan untuk mampu menjelaskan konsep dasar adaptasi fisiologi neonatus, bayi balita sesuai lingkup asuhan kebidanan terhadap bayi balita pada periode dimulai neonatus hingga periode prasekolah. Dan sebelum kita masuk kepada materi, disilakan adik-adik untuk dapat menyimak. Di sini ada video yang sudah Ibu sharekan. Silakan kalian bisa tonton dulu videonya dan setelahnya kita akan diskusikan bersama. Silakan disimak untuk videonya.
gitu ya, namun mudah-mudahan dapat tergambar oleh adik-adik sekalian. Dan setelahnya silakan kalian dapat beropini terkait dengan materi yang barusan kalian simak di video. Silakan gunakan handphonenya masing-masing, diakses di medri.com di sini dengan kode di sini ada 69333638. Silakan bisa diakses masing-masing ya. Dan nanti akan muncul pertanyaan seperti di layar saat ini. Pertanyaannya adalah tentang apa saja ciri-ciri bayi baru lahir sehat menurut Anda. Silakan untuk dapat diakses dan adik-adik bisa jawab langsung di slide-nya. Di sini nanti akan terekam ya adik-adik untuk jawaban yang sudah masuk. Silakan untuk dapat adik-adik jawab pertanyaannya. Atau jika misalkan ada yang beberapa mengalami kendala, bisa langsung saja dijawab ya oleh adik-adik sekalian. Mungkin bisa diwakili oleh Rere, silahkan. Apa pendapat Rere tentang ciri-ciri bayi baru lahir yang sehat, Rere? Izin menjawab, Ibu. Menangis kuat, lalu ada kemerahan, lalu ada yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Silakan Kiki. izin menambahkan, yang pertama menangis kuat, yang kedua warna kulit kemerahan, yang ketiga terus kuat. Ya, berikan aplaus untuk teman-teman. Ya, benar sekali ya apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman sekalian, bahwa ada 3 ciri utama untuk bayi baru lahir sehat gitu ya, yang dapat adik-adik juga lihat. Simak di sini, diantaranya adalah 3 indikator, yaitu pertama adalah warna kulit kemerahan. Tadi mungkin kalian juga bisa menyimak ya di video bahwa bayinya itu menangis kuat, warna kulitnya yang otomatis ketika ada tangisan dia menghela nafas begitu ya, masuk oksigen ke dalam darah. Dan setelahnya juga poin yang kedua adalah menangis tadi, dan poin ketiga adalah tonus otot kuat. Jadi hanya 3 poin saja dan mudah-mudahan mudah untuk bisa dipahami ya oleh seluruhnya. Dan sebaiknya kita masuk kembali ya kepada poin selanjutnya. Di sini adapun untuk pengertian tadi yang sudah disampaikan, pengertiannya adalah periode adaptasi ya, bahwa terjadi pada kehidupan di luar rahim gitu. Periode ini dapat berlangsung hingga 1 bulan gitu ya, atau bahkan lebih setelah kelahiran. Dan untuk beberapa sistem tubuh bayi ini jelas mengalami perubahan, diantaranya nanti akan kita bahas bersama. Ini terkait dengan pernafasan, sirkulasi, sistem kemampuan mengatur suhu, dan dalam kemampuan mengambil dan menggunakan glukosa. Jadi ini sangat penting terjadi khususnya pada bayi baru lahir. Dan untuk poin pertama kita akan melihat itu terkait dengan perubahan pernafasan. Apa saja yang terjadi pada saat bayi lahir ke dunia dan dia menghela nafas untuk yang pertama kali. Mungkin bisa dibacakan oleh Widya, silahkan untuk poin pertama. Paru berasal dari benih yang tumbuh di rahim, yang bercabang-cabang dan beranting menjadi struktur pohon bronkus. Poin selanjutnya sebelahnya oleh Halimah, silahkan. Poin kedua, proses ini berlanjut dari kelahiran hingga sekitar usia 8 tahun ketika jumlah bronkiol dan alveol sepenuhnya berkembang. Poin ketiga, silahkan oleh Ana. Ketiga, hipoksia pada akhir persalinan dan rangsangan fisik lingkungan luar rahim yang merangsang pusat pernapasan di otak. Poin terakhir kita comeback oleh Neng Siti, silahkan. Poin keempat, tekanan dalam dada yang terjadi melalui pengemasan paru selama persalinan, merangsang masuknya udara ke dalam paru secara mekanik. Jadi secara general di sini ya ada 4 poin utama yang memang terjadi secara fisiologis pada saat bayi baru lahir ke dunia gitu ya, ketika tadi masuknya oksigen dan terbentuklah lobus-lobus itu ya, dimasukkan oleh oksigen sehingga nanti akan mengembang, dan setelahnya juga dipengaruhi oleh hipoksia pada akhir persalinan yang menyebabkan rangsangan otak begitu untuk melakukan pernapasan secara simultan.
Dan di sini poin yang terakhir adalah tekanan dalam dada. Ini mungkin umumnya akan terjadi khususnya pada persalinan normal begitu ya, karena adanya putaran paksi dalam begitu ya, lalu ada kompresi di area dada akibat molase juga begitu, dan akibatnya adalah kompresi ini menyebabkan adanya secara simultan rangsangan untuk bayi bernafas ketika dia pertama kali lahir ke dunia. Bisa dipahami sampai sini adik-adik? Bisa ya. Oke, dan ini secara gambar begitu ya, kita akan bisa menyimak bersama bahwa kandungan di dalam tubuh seorang bayi ini ketika diperdarahi melalui plasenta, dan poin yang kedua adalah ketika dia sudah lahir ya, artinya tidak lagi diperdarahi oleh plasenta. Ada yang masih ingat nggak untuk vena serta arteri pada bayi atau khususnya pada janin mungkin di dalam rahim? Ada berapa arteri dan ada berapa vena yang ada khususnya pada umbilical cord atau pada tali pusat seorang bayi? Ada satu arteri atau ada dua arteri? Dan juga jangan lupa ada vena ya. Yang mungkin adik-adik silakan bisa dibaca kembali ya, karena ini sangat penting. Artinya ketiga poin ini dia kandungannya ada di dalam plasenta yang mungkin bisa ibu gambarkan di sini ya. Kalau kita gambar di sini adalah umbilical cord ya, atau ini disebutnya adalah tali pusat begitu ya. Di sini terdiri dari vena dan arteri. Jadi kalau misalkan persalinan si plasentanya itu diputus ya, di sini ini ari-arinya terputus ke sini, maka di sini akan otomatis begitu ya merubah sirkulasi perdarahan pada bayi baru lahir. Dan perlu kalian ingat juga bahwa di setiap untuk kaitannya dengan umbilical cord ini terdiri dari satu vena dan dua arteri. Jadi silakan untuk kalian juga bisa search dan diingat kembali. Dan tandanya ketika dipotong gitu ya, dilakukan penanganan, lalu dilakukan pemotongan tali pusat, maka otomatis denyutnya akan berhenti. Dan ini mengindikasikan bahwa peredaran darah si janin ini sudah tidak lagi melalui plasenta, tapi berubah langsung melalui sirkulasi pernapasan dari si bayinya ya, menghirup oksigen, lalu masuk ke paru-paru dan diproses kembali. Jadi bisa kita bedakan dari penggambaran di sini. Dan juga selanjutnya kita bisa lihat ya, ada sebuah pertanyaan di sini. What do you think about these pictures? Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Silahkan. Oke, Infeksi tali pusat. Oke, infeksi tali pusat ya. Kalau kita bisa lihat di gambar di sini, memang jelas ya terlihat tanda-tandanya. Ini apa yang kalian lihat di sini? Bernanah. Lalu selanjutnya Kemerahan. Oke, seperti luka dan berwarna kemerahan ya. Karena memang kalau di slide ini sangat progresif sekali ya, dari warna kulitnya pun kemerahan. Ada juga tanda-tanda infeksi yang sudah kita kenal ya. Ada dolor, kalor, apalagi rubor begitu ya. Dan ini mencirikan bahwa si bayi ini mengalami infeksi tali pusat. Dan apa yang harus dilakukan bidan jika terjadi kondisi seperti ini? Kira-kira ada yang bisa berpendapat nggak? Apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan kasus infeksi tali pusat yang bahkan sudah parah begitu ya? Kira-kira yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi seorang bidan di praktik mandiri, apakah akan dirujuk atau hanya diberikan obat dan disuruh pulang saja si pasiennya? Yang dirujuk. Perawatan tali pusat terlebih dahulu. Oke, perawatan tali pusat ya. Untuk perawatan tali pusat, apa yang tadi disampaikan oleh Merlin memang merupakan upaya preventif ya Neng ya. Artinya ketika sudah terjadi infeksi seperti ini, maka sarankan untuk dapat dikonsultasikan ke dokter spesialis anak ya. Karena jika ini tidak tertangani dan justru bahkan lebih parah lagi, ini akan membahayakan bagi kesehatan si bayi atau bahkan hingga meninggal ya. Karena yang ditakutkan adalah selain infeksi juga tetanus ya, dan juga timbul kejang. Itu yang perlu sangat diperhatikan dan dihindari kita sebagai tenaga kesehatan terhadap klien yang datang. Dan selain itu juga apa yang bisa dilakukan adalah diantaranya melakukan pencegahan infeksi. Kita sudah terbiasa mengenal ya dengan ada beberapa hal yang kita lakukan.
Biasanya penata laksanaan awal yaitu di sini untuk pencegahan ya, baik untuk kita kepada klien maupun diri kita sendiri terhadap lingkungan. Dan penanganan yang dilakukan adalah jangan lupa menggunakan masker, lalu gunakan juga APD atau alat perlindungan diri, lalu cuci tangan, dan gunakan jas jika dibutuhkan ya, jas laboratorium, lalu handscoon, dan cuci tangan secara 6 langkah ya. Masih ingat cuci tangan 6 langkah? Jangan lupa selalu diterapkan ya setiap melakukan tindakan. Dan adapun prinsip umum ini ada 8 hal yang sebelumnya sudah mungkin terbiasa adik-adik sekalian lakukan ya, meliputi untuk perawatan rutin pada BBL, lalu jangan lupa juga untuk pertimbangkan setiap orang atau staf yang masuk ini berpotensi untuk menularkan infeksi. Jangan lupa juga cuci tangan, pakai APD, dan gunakan teknik aseptif ya, jangan lupa. Dan juga pegangan instrumen yang tajam, hati-hati, bersihkan unit perawatan khusus bayi, dan pisahkan bayi yang menderita infeksi untuk mencegah infeksi nosokomial. Ada yang masih ingat infeksi nosokomial itu apa? Infeksi yang terjadi di rumah sakit. Oke, infeksi yang terjadi di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Jadi tanpa melihat jenjangnya bisa saja terjadi di rumah sakit ya, lalu di puskesmas atau bahkan di PMP ya, atau di tempat praktek bidan mandiri. Dan ini adalah poin terakhir, tadi adalah poin keempat terkait dengan rawat gabung begitu atau rooming in. Adik-adik ada yang pernah melihat tidak untuk perawatan antara si ibu dan si bayinya yang justru dipisahkan begitu? Ada yang pernah melihat? Rata-rata yang dialami oleh ibu biasanya kecemasannya seputar apa kalau dia terpisah dengan bayinya? Tidak mengenal ibunya misalnya. Tidak mengenal ibunya, oke. Tidak cukup ASI. ASI, ya. Lalu apa lagi? Takutkan. Ya betul ya. Jadi beberapa resiko mungkin terjadi ya di fasilitas kesehatan karena ini juga terkait dengan keamanan ya atau security dari baik itu pasien yaitu si ibu dan si bayi. Lalu juga ini terkait dengan bonding attachment karena terpisah begitu. Dan poin yang paling utama adalah terkait dengan pemenuhan ASI eksklusif ya. Karena kalau misalkan terpisah maka ada jam-jam tertentu yang si ibu itu hanya bisa melihat bayinya dari jauh gitu ya. Dan atau bahkan hanya diperah saja, jadi tidak secara direct. Ada yang disebut dengan direct breastfeeding, jadi itu tidak bisa dilakukan dan akhirnya mempengaruhi terhadap produksi ASI si ibu. Begitu. Oke, selanjutnya ini adalah sesi diskusi. Jadi silakan barangkali dari adik-adik sekalian ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh? Oke, nanti kita ke sayap kanan dulu ya, dari Kak, silakan. Terima kasih Ibu, izin bertanya mengenai materi yang tadi sudah dibahas. Bagaimana penanganan kita sebagai bidan dalam menangani kasus dengan gagal napas pada bayi? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Ini terkait dengan penanganan pada kasus gagal nafas ya. Gagal nafas ini atau disebut dengan asfiksia. Yang mungkin kalian juga sempat melihat di PMB atau di rumah sakit. Sebelumnya ada yang pernah melihat penanganan untuk asfiksia pada bayi baru lahir? Nah, apa yang kalian rasakan ketika melihat kondisi tersebut? Khawatir, kasihan, dan lain-lain ya. Tentunya secara manusiawi biasanya berkecamuk begitu ya. Dan peranan kita sebagai seorang bidan di sini kita harus melakukan penanganan segera begitu ya pada kasus khususnya tadi asfiksia atau gagal napas pada bayi baru lahir. Oke, nilai kembali. Sebetulnya tadi pertanyaan yang Rika sampaikan ini harapannya juga dapat diterapkan ya, bahwa ketika menemukan kasus tersebut kita lakukan penanganan awal, penilaian awal tadi terkait dengan tonus otot, warna kulit ya serta tamisannya. Dan ketika hanya beberapa detik saja kalian menemukan hal yang janggal ya atau dalam hal ini patologis, maka segera lakukan penanganan yang disebut dengan jahitan tadi. Dan setelahnya evaluasi. Kalau itu tidak berhasil, maka lanjutkan dengan ventilasi tekanan positif. Dan jika dalam hal ini sudah berhasil, maka tetap lakukan pemantauan terlebih dahulu, gitu ya.
setelahnya baru digabungkan untuk dilanjutkan IMD-nya pada si bayi. Mudah-mudahan bisa terjawab. Sudah terjawab, Nek? Ya, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Dan selanjutnya silahkan pertanyaan dari kita. Izin bertanya, Ibu, tadi terkait dengan tanda-tanda vital pada bayi baru lahir ya Bu ya. Kan salah satunya ada suhu tubuh bayi. Nah, apa yang akan terjadi jika suhu tubuh bayi itu di atas normal? Oke. Ya, baik, pertanyaannya tadi adalah seputar dengan ketika suhunya lebih dari normal ya, Nek, ya. Dan sebelum bisa menjawab, kira-kira tadi ada clue yang sudah bisa kalian simak bahwa ketika kondisinya suhu lebih dari normal itu disebut apa? Hipertermi ya. Dan di sini juga indikasi dari hipertermi adalah salah satunya terkait dengan infeksi ya. Dan hal ini juga perlu sangat sekali kita hindari. Dan tadi yang Dina sampaikan, pertanyaannya penanganan yang paling tepat dilakukan ketika menemukan kasus tersebut. Kira-kira adik-adik apa yang mau dilakukan? Kalau ada bayi datang ke PMB lalu pengeluh oleh ibunya sudah demam sejak semalam begitu ya, dan bahkan hal ini juga berkaitan dengan kejang ya, Nek, ya. Dan mungkin perlu kita hindari tentunya jika ada kejang, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan? Dirujuk ya, harus segera lakukan rujukan, dan jangan lupa untuk stabilisasi pada saat proses rujukan itu berlangsung. Dan jika tidak disertai dengan kejang, maka lakukan juga penanganan ya, karena kita harus ingat bahwa kewenangan seorang bidan itu pada kasus fisiologis atau patologis, Nek? Fisiologis ya. Jadi jangan lupa sebelum hal tersebut juga terjadi, kita selalu lakukan edukasi kepada masyarakat, pada keluarga untuk diantaranya adalah mencegah hal tersebut terjadi. Jadi jika ada kejang terutama lakukan rujukan, dan jika tidak ada kejang, hal ini juga berkaitan dengan kewenangan bidan. Kita tidak boleh memberikan pengobatan yang sebetulnya. Jadi tidak disarankan lagi untuk seorang bidan memberikan resep atau bahkan memberikan obat begitu ya dengan ketentuan tertentu. Kecuali jika bidannya ini ada di wilayah yang 3T begitu ya, terluar, terjauh, dan juga terisolir begitu ya, maka mungkin hal tersebut masih diperbolehkan. Baik, sebelumnya ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Cukup. Oke, sudah bisa dipahami sampai sini adik-adik? Paham. Oke. Dan selanjutnya untuk menambahkan kembali terkait dengan informasi serta pemahaman kalian terkait dengan materi pada siang hari ini, silakan kalian bisa cek di LMS ya, atau di Learning Management System yang ada di program studi. Kalian bisa cek di Google Classroom yang bisa kalian akses, dan juga jika ada pertanyaan kembali bisa kalian sampaikan ya melalui WhatsApp group atau di Google Classroom-nya. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, mari kita simpulkan bersama untuk pertemuan kali ini bahwa di sini terkait dengan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi merupakan tindakan yang esensial ya, atau hal yang paling dasar. Maka di sini ada istilah yang disebut suhu, detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah atau disingkat SDJPT ya. Jadi jangan lupakan hal tersebut, karena sebagai seorang nakes kita harus bisa bersifat untuk progresif ya terhadap segala kejadian, khususnya pada bayi baru lahir. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.